Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Ada salah satu pernyataan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit yang perlu untuk kita sama-sama renungkan secara serius, yakni menyangkut kewaspadaan terhadap nabi-nabi palsu. Siapakah itu nabi-nabi palsu? Nabi-nabi palsu adalah mereka yang mengajarkan dan mewartakan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Yesus Kristus. Mereka mengajarkan dan mewartakan sesuatu yang titik berangkatnya dan titik akhirnya adalah kepentingan dirinya sendiri. Mereka bisa memanipulasi orang, mengatasnamakan iman, mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan Alkitab, bahkan mengatasnamakan Allah. Nah, saudara-saudari, orang-orang yang mudah dijebak oleh nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang sedang dalam keadaan mabuk agama. Artinya, orang-orang yang tidak lagi menggunakan akal sehatnya untuk atau demi menopang penghayatan imannya. Nah, ada juga orang-orang Kristen yang mabuk agama. Nah, seperti apa contohnya orang-orang Kristen yang sedang mabuk agama, yang seringkali juga mudah terkecoh dan termanipulasi oleh nabi-nabi palsu. Orang-orang Kristen yang berpikiran, pokoknya ada Yesus, itu sudah oke. Pokoknya ada kutipan-kutipan Alkitab, itu pasti sudah benar. Pokoknya ada pujian Hosana Haleluya, itu pasti sudah sesuai dengan iman kekristenan. Nah, saudara-saudari, padahal kalau kita cermati, tidak semua pengajaran tentang Yesus itu bersumber atau lahir dari iman yang benar. Ada banyak juga orang yang menciptakan dan mengarang dongeng tentang Yesus. Dan haruskah kita beriman pada dongeng itu? Tidak semua orang menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan tujuan yang benar. Iblis pun bisa memelintir ayat kitab suci untuk kepentingan dirinya. Tidak semua pujian kepada Allah itu mengantar orang kepada penghayatan yang benar mengenai Allah. Ada banyak pujian kepada Allah yang motifnya cari muka di hadapan Allah. Ada banyak pujian kepada Allah yang membuat kita lupa dengan panggilan kemanusiaan kita, yang membuat kita lupa untuk menerima kemanusiaan kita sendiri. Ada banyak juga pujian yang membuat kita bisa terjebak untuk mencobai Allah. Iblis pun memuji Yesus. Lalu apa yang perlu kita sama-sama perhatikan? Nah, saudara-saudari, kita perlu cermati dan perlu sadar bahwa iman kekristenan ini bukanlah hasil tafsiran kita. Iman kekristenan sekali lagi bukan hasil tafsiran. Nabi-nabi palsu itu juga bisa muncul dari para penafsir. Iman kekristenan sekali lagi bukan muncul dari tafsiran, melainkan warisan. Iman kekristenan yang kita miliki sekarang adalah warisan. Artinya jangan mendirikan komunitas, jangan mendirikan gereja dengan modal renungan, dengan modal tafsiran pribadi kita, sehebat dan sebagus apapun renungan atau tafsiran itu. Mendirikan komunitas atau mendirikan gereja berdasarkan karisma, berdasarkan refleksi, berdasarkan renungan pribadi, apalagi sampai membuat teologi sendiri, itu bisa mengaburkan makna kekristenan. Dan itu bisa menjadi batu sandungan bagi terwujudnya doa Yesus. Perihal ut omnes unum sin, semoga mereka semua menjadi satu. Gereja harus berdiri di atas teologi para rasul. Dan bukan teologi yang kita temukan, teologi yang kita refleksikan, teologi yang kita renung-renungkan. Kita tidak boleh mencabut akar kekristenan dari teologi, dari ajaran iman, atau dari kesadaran iman para rasul. Sekali lagi, kekristenan adalah warisan para rasul dan bukan tercipta karena refleksi atau tafsiran kita. Kita mungkin akan terlihat Kristen karena kita menyandang identitas Kristen. Kita mungkin menggunakan Alkitab yang sama, lagu-lagu kita juga bernuansa sama, bernuansa Kristen. Tetapi cita rasa iman kita tidak seperti cita rasa iman dari para rasul. Mengapa harus para rasul? Mereka adalah orang-orang terdekat dengan Yesus Kristus. Mereka adalah saksi, mereka adalah utusan Yesus, mereka adalah rasul Yesus. Mereka adalah komunitas perdana yang mengenal
dan mengimani Yesus Kristus dan kemudian mewariskan keimanan itu kepada orang-orang sampai pada kita hari ini. Karena itu waspadalah terhadap ajaran-ajaran yang menggiring kita untuk keluar dari jalur para rasul ini. Hati-hatilah terhadap ajaran-ajaran yang membuat kita mengenal Allah, mengenal Yesus, tetapi tidak berangkat dari iman para rasul. Saya sangka itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu. Sehebat dan sebagus apapun itu, ketika itu menyimpang, ketika itu tidak searah dengan ajaran para rasul, kita harus dengan rendah hati dan jujur mengatakan itu sebagai ajaran palsu. Nah, saudara-saudari, semoga ini membuat kita semakin mantap dalam iman kekristenan kita. Semoga ini juga membuat kita mantap untuk semakin mencintai Yesus Kristus secara benar. Membuat kita tidak mudah terkecoh. Ada banyak orang yang masuk keluar rumah dengan begitu sopan, dengan begitu santun, dengan mengajarkan iman, tetapi sebenarnya palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.